Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my video. It's me Angela Putri Dinanti. Sebelum kalian menonton video, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tamyiz dan pembagiannya. A. Pengertian tamyiz. Secara etimologi, kata tamyiz berasal dari kata mayyaza yang berarti memisahkan sesuatu dari yang lain atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Sedangkan secara terminologi, tamyiz adalah isim nakiroh yang dituturkan untuk memperjelas kesamaran suatu zat atau suatu nisbah. Dari pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa tamyiz adalah keterangan pembeda terhadap pengertian yang belum jelas pada kata-kata yang sebelumnya, atau bisa disebut juga tamyiz adalah keterangan yang mempertegas atau menjelaskan objek. Kaidah tamyiz harus berasal dari kelompok isim jamid dan harus nakiroh. B. Pembagian tamyiz. Tamyiz sebagai penjelasan dari suatu yang kabur atau belum jelas terbagi dalam dua jenis, yaitu tamyiz zat yang menjelaskan zat dan tamyiz nisbah, yaitu tamyiz yang menjelaskan pernyataan yang belum jelas. Pertama, tamyiz zat. Tamyiz zat yaitu tamyiz yang menjelaskan sesuatu kekaburan yang timbul dari kosakata mufrad. Tamyiz ini terbagi menjadi dua, yaitu tamyiz yang bukan bilangan dan tamyiz yang termasuk bilangan atau adat. Yang pertama, tamyiz bukan bilangan. Yang pertama yaitu yang menunjukkan pada takaran. Contohnya, istaroitu ritlan aslan. Saya membeli 1 liter madu. Yang kedua itu yang menunjukkan pada timbangan. Contohnya, bi'tu jaroman zahaban. Saya menjual 1 gram emas. Yang ketiga itu yang menunjukkan kepada luas. Contohnya, indi hiktaro arodan. Saya mempunyai 1 hektar tanah. Yang keempat itu yang menunjukkan pada ukuran panjang. Contohnya, indahu matoro komasyan. Yang kedua adalah tamyiz bilangan atau adat. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan 3 sampai 10. Ma'dudnya adalah jamak majrur. Contohnya, safartu sab'a lailin wa samaniyata ayyamin. Saya pergi 7 malam 8 hari. Yang kedua, itu bilangan 11 sampai 99. Ma'dudnya adalah mufrad mansub. Contohnya, ro'aitu ahada asyara toliban. Saya melihat 11 siswa. Yang kedua, fil kitabi tis'un wa tis'una sof'atan. Di dalam buku ada 99 halaman. Yang ketiga, itu bilangan 100, 1000, dan kelipatannya. Ma'dudnya adalah mufrad majrur. Contohnya, fis sanati khomsatun wasittuna wassalasatu mi'ati yaumin. Dalam setahun ada 365 hari. B. Tamyiz nisbat. Tamyiz nisbat yaitu tamyiz yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar amil dan ma'mul yang kurang jelas. Contohnya, tasabbaba zaidu. Zaid itu mengalir. Dari kalimat itu belum dijelaskan apa yang mengalir dari Zaid. Maka disinilah harus kita tambahkan tamyiz nisbat supaya kalimat itu lebih jelas. Menjadi tasabbaba zaidu arokon. Zaid itu mengalir keringatnya. Setelah ditambahkan tamyiz, kalimat itu menjadi jelas bahwa yang mengalir dari Zaid yaitu keringatnya. Yang bersifat tamyiz di kalimat itu yaitu arokon. Tamyiz nisbah terbagi menjadi 2. Yang pertama, tamyiz yang merupakan perpindahan dari fa'il, maf'ul bih, ataupun mubtada. Contohnya, ista'ala roksu saiban. Kata roksu marfu sebagai fa'il dan kata saiban mansub sebagai tamyiz. Dan contoh tersebut berasal dari kata ista'ala sayyidu roksu. Yang kedua yaitu wafajarnal ardo ayaunan. Kami memencarkan bumi itu penuh mata air. Kata ardo adalah maf'ul bih, karena itu ia mansub. Sedangkan kata ayaunan adalah tamyiz juga mansub.
Contoh tersebut berasal dari kata wafajarna ayyunal ardu. Yang ketiga yaitu al-ustazu aksur minka aliman. Guru itu lebih banyak ilmu daripada kamu atau Anda. Kata al-ustazu adalah mubtada. Kata aksur adalah khobar dan ia marfu. Kata ilman adalah tamyiz dan ia mansub. Contoh tersebut berasal dari kata almul ustazi aksur min alamika. Yang kedua itu tamyiz yang tidak dialihkan dari posisi yang lain menjadi tamyiz, seperti saat seseorang ingin mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap keistimewaan orang lain, maka ia mengatakan Allahu darohu sya'aron. Alangkah bagusnya ia sebagai seorang penyair. Yang kedua, Allahu darohu katiban. Alangkah bagusnya ia sebagai seorang penulis. Sekian, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video saya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.